At-Tijani radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyebarkan tariqah At-Tijaniyah ini, beliau pergi menuju kota Fas, di mana Fas adalah kota yang penuh dengan ulama. Bahkan dikatakan oleh orang-orang terdahulu seakan-akan ilmu akan keluar dari tembok-tembok Fas, saking banyaknya ulama yang ada di Fas. Bahkan para ulama yang membuat kitab tabaqat membuat kitab tersendiri untuk membahas ulama-ulama yang ada di dalam kota Fas. Ketika sampai di Fas, Syekh Sidi Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu di masa pemerintahan Sultan Maulaya Sulaiman. Ini bukan raja yang biasa. Kenapa? Karena Sultan Maulai Sulaiman selain seorang raja, beliau juga termasuk ulama yang sangat populer di zamannya. Bahkan Syekh Muhammad Makhluf di dalam kitabnya Syajaratun Nuriz Zakiyah fi Tabaqati Ulama'il Malikiyah menyebutkan di dalamnya biografi Sultan Maulai Sulaiman, seorang raja yang sangat alim. Ketika Syekh At-Tijani radhiyallahu taala anhu memasuki kota Fas, Syekh Muhammad bin Syakrun menyampaikan kepada khalifah bahwasannya di daerahmu telah datang seorang alim yang sangat-sangat alim bernama Syekh At-Tijani radhiyallahu taala anhu. Setelah mengetahui tentang Syekh At-Tijani, Maulai Sulaiman takjub dengan keilmuannya dan lantas menjadi murid dari Syekh Tijani radhiyallahu taala an. Terus apakah tariqah Tijaniyah ini sesat? Bayangkan Syekh At-Tijani radhiyallahu taala anhu membawa tariqah ini ke daerah yang penuh dengan ulama di kota Fas. Bahkan rajanya adalah seorang alim yang dimasukkan di dalam tabaqatil malikiyah, tabaqati ulama'il malikiyah. Namun tidak ada satupun catatan di masa Syekh At-Tijani radhiyallahu taala anhu hidup, satu goresan pena yang ingkar atau menolak Syekh At-Tijani radhiyallahu taala anhu. Tariqah Tijaniyah ini adalah tariqah yang sesat. Mungkin ulama-ulama terdahulu yang ada di Fas dan juga Sultan Maulai Sulaiman dengan kealimannya adalah orang yang pertama yang akan ingkar dan akan menolak tariqah Tijaniyah ini. Malah ulama-ulama tadi yang ada di Fas banyak yang kemudian ikut dalam tariqah At-Tijaniyah ini yang dibawa oleh Sayyidina Syekh At-Tijani radhiyallahu taala anhu.